Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tamwesan Benu, kelas A, semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pandangan Lord James Bridge, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Sehubungan dengan itu, C.V. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakan adalah konstitusi itu merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan hubungan antara keduanya. Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa a bundle of separate laws yang diberikan otoritas sebagai hukum tata negara. Yang berikut fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Karl Jasim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk pemerintah. Yang berikut adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya, karena sejak semula Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Pada awal era global reformasi, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjadi kebutuhan sesama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewarganegaraan yang diatur dalam pasal 33 Undang 1945 dengan melakukan perubahan secara bertahap dan secara sistematis.